mengantarkan siswa memiliki keterampilan abad 21, kreativitas, critical thinking, communication, collaboration, sehingga nanti akan kelihatan. Jadi diskusi kita ini sebenarnya terwujud tidak dalam proses pembelajaran yang ibu-ibu lakukan dengan siswa ibu-ibu di sekolah masing-masing. Pada kesempatan ini kita akan lanjut. Tadi pagi kita sudah diskusi terakhir sampai di Bu Winda ya, di writing. Saran saya tadi adalah apa yang dibutuhkan atau kita berpikir outputnya siswa itu akan bisa apa, itu kan tertera pada tujuan pembelajarannya. Terus kemudian kita rumuskan indikator-indikator bahwa tujuan pembelajaran itu kalau tercapai indikatornya itu seperti apa. Kalau nanti belum mencapai indikator itu berarti kan siswa belum tuntas dalam belajar di materi ini kan gitu. Sehingga indikator itu nanti pasti sesuai dengan materinya, pasti sesuai dengan kegiatan inti atau kegiatan pembelajarannya, pasti sesuai dengan penilaiannya. Materinya sesuai, LKPD-nya sesuai, penilaiannya sesuai. Itu semua berdasarkan pada indikator. Indikator berdasarkan pada tujuan pembelajarannya. Oke, sudah kita bahas, ini tinggal 2 lagi. Silakan yang berikutnya siapa? Saya, Pak. Bu Wiwin. Oke, silakan Bu Wiwin. Ya. Jadi RWP ketiga ini saya fokus ke writing, Pak. Tapi nanti rencananya saya tambah-tambah speaking sedikit-sedikit gitu di akhir. Materinya tetap Analytical ya. analitik. Ya, analytical. Yes. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran dengan metode game synthesis relay, peserta diharapkan mampu menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks, eksposisi analitis tulis terkait isu apa dengan teliti dan benar, serta mampu menyusun teks analytical exposition dengan disiplin kreatif, kemudian mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan penuh percaya diri. Kemudian indikasi struktur teks dan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis terkait satwa sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 3.42 menyimpulkan dengan membuat resume fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya, lengkap membuat teks eksposisi analitis terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya, dan mempresentasikan teks eksposisi tersebut sesuai dengan konteks penggunaan. 1 hanya ditambahkan dengan teks yang akan dibuat untuk games. Pendekatannya scientific learning, metode pembelajarannya game synthesis relay, diskusi, penugasan, tanya jawab, dan presentasi. Medianya seperti ini, media pembelajaran, kemudian teks video dari YouTube, ada game sedikit. Langkah-langkahnya yang pertama pendahuluan, sama seperti RPP 1, kemudian yang kegiatan intinya, siswa melakukan games at one out sebagai pembuka untuk menjembatani daya pikir mereka ke arah materi inti. Jadi supaya anak-anak nggak langsung blok ke materi inti gitu Pak, jadi ada gamenya. Kemudian yang ini gimana sih sebentar. Yang kedua, siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang teks eksposisi analisis, struktur kalimat, fungsi, dan juga contoh teks di layar LCD.
3, siswa dibagi menjadi 2 tim yang sama rata. 4, kedua tim berbaris pada jarak yang sama dari papan tulis. 5, siswa mendengarkan kalimat yang dibacakan guru. 6, siswa pertama dalam antrian pergi ke papan tulis, menulis kata pertama, dan kembali ke tim mereka pada baris paling belakang. 7, siswa kedua pergi ke papan tulis, menulis kata kedua, ulangi untuk setiap kata sampai satu tim selesai. Setelah kalimat pertama selesai, lanjutkan untuk kalimat selanjutnya sampai jadi satu paragraf. Tim pertama yang menyelesaikan kalimat dengan cara penulisan yang betul, itu yang menang. Kemudian berdasarkan contoh kalimat pada game study, secara individu, siswa diminta untuk menulis teks pendek eksposisi analisis dengan kata-kata mereka sendiri. 12, siswa mempresentasikan, kemudian siswa menyimpulkan dengan membuat resume fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan berikut contohnya tadi yang telah dibuat. Penutup, peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik dan penguatan terhadap proses hasil pembelajaran. Salah satu peserta didik mudah untuk mengakhiri ini yang kognitif, kemudian keterampilannya. Sikap, ada nilai kerjasama, dan kejujuran. Sudah, Bu? Ya, saya terus bisa. Coba dari awal lagi, Bu. Iya, sudah, Pak. Di awal lagi mohon masukan dari buku yang lain, ya. Oh ya. Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan metode game akan mampu menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi analisis dengan teliti dan benar, serta mampu menyusun teks analytical exposition dengan disiplin dan kreatif, kemudian mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan penuh percaya diri. Itu tujuannya. Ada yang mau mengkritisi? Silakan. Monggo, Ibu. Indikatornya yang untuk 3.4, yang 3.41 menentukan fungsi sosial, 3.42 menyimpulkan dengan membuat Bu, ke tujuannya dulu, Bu. Ke tujuannya. Iya, JJ. Tujuannya ini sebenarnya apa yang ingin dicapai, Bu? Yang pertama ya. Aspek pengetahuan apa aspek keterampilannya? Dua-duanya, Pak. Jadi siswa bisa dalam segi aspek pengetahuannya bisa menentukan fungsi sosialnya dan struktur teks. Kalau keterampilannya, siswa mampu menyusun teks dan juga mempresentasikannya. Oke, menyusun teks ya. Iya, menyusun teks. Oke. Menyusun teksnya itu dalam kalimat atau paragraf? Dalam paragraf, Pak, paragraf pendek. Sesuai contoh yang sesuai yang dicontohkan di gamesnya itu. Oke, jadi yang menyusun teksnya masuk yang pada penguasaan bisa menulisnya. Ya. Sekarang tuh pertanyaan berikutnya adalah tujuannya oke. Yang berikutnya adalah apa yang dibutuhkan siswa agar pengetahuan apa yang dibutuhkan siswa agar bisa menulis sekarang.
Ya, dari segi vocabnya, Pak ya, vocabnya tadi sudah ada contoh-contoh di gamenya itu. Vocabnya Kemudian struktur, di ya, mana ini vocabnya? di gamenya Pak, di Enggak, di gamenya. IPK-nya di apa? IPK, sebentar. IPK-nya saya ikutkan di ini Pak, menyimpulkan dengan resume itu. Sebagai pengetahuan yang harus dimiliki seorang penulis teks analytical eksposisi. Ya, Eksposisi analitis. Kalau saya atau Bu Wiwin sekarang, Bu Wiwin saya ya. minta untuk nyusun atau menyusun teks eksposisi analitis. Apa yang harus dikuasai oleh seorang penulis? Yang pertama, penguasaan bahasa, vocabnya kalau bahasa Inggris. Kemudian apa istilahnya, Nah, vocab struktur teksnya, penting nggak vocabnya. vocab itu? Penting banget Pak. Oke, kalau penting dimasukkan bisa Oh sebagai gitu. MPK pendukung. Oh gitu. Oke, Ya, yang ya. yang kedua, struktur teksnya. Kira-kira kalau struktur teks itu pada proses menentukan atau pada hal apa namanya? Ciri-cirinya dulu, Bu. Ciri-ciri teks analytical exposition Ya. itu pada penguasaannya. Apakah cukup diwakili, misalnya Bu Win, apakah cukup diwakili dengan kata menentukan itu atau gimana? Kalau misalnya dirasa cukup dengan kata menentukan, Eh, silakan. Kalau saya rasa sih cukup Pak, karena ini kan sudah dibahas di pertemuan pertama yang di RPP 1 ya kan ya. Jadi ini semacam pengulangan gitu. Jadi saya rasa anak-anak itu kalau belajar satu teks tiga pertemuan, pertemuan ketiga itu ibaratnya sudah apa ya? Sudah tahu bahwa oh struktur teksnya kayak gitu. Jadi pertemuan ketiga ini kalau menurut saya ini sudah masuk ke situ. Jadi Oke, menentukan itu anak-anak sudah bisa. oke, sudah Tuh. menentukan ya. Sekarang yang menyimpulkan, Iya, Bu, yang menyimpulkan. iya, Menyimpulkan dengan iya. membuat resume. Resum, ya. Dengan 341 apa bedanya? Kalau yang 341 itu kan hanya sekedar menentukan saja, Pak. Lah kalau yang 34.2 itu saya pengennya anak itu punya hasil karya unjuk unjuk kerja yang meliputi fungsi sosial teksnya, struktur teksnya, kemudian ada unsur kebahasaannya sama contoh teksnya yang nanti dibuat itu. Lah dengan Gitu. Jadi 441 apa bedanya? sama, Pak. Cuman Oh, kalau ini kan terjadi cuman gini loh, overlapping Pak. toh, Bu. Enggak, kalau maksud saya itu gini, kalau yang ini itu kan kita sekedar teksnya saja. Ya, ini anak-anak cuma membuat teksnya saja. Mm-mm. Nah, kalau yang ini itu plus struktur teksnya sama fungsi sosialnya. Jadi kayak bahan ajar yang kita buat itu loh, Pak. Oh, nama analytical teksnya, susunan teksnya ini, fungsinya ini, contoh kalimatnya ini. Jadi begitu. Pengennya Nah, saya anak-anak itu bukan begitu. kalau kalau larinya ke unjuk kerja, berarti kan sudah pada Ya. membuat teks itu. Oh, gitu ya. Pada Ya. membuat teks. Lah kalau larinya ke unjuk kerja lah ya. Kalau Iya. pengetahuan vocab yang dipakai misalnya dalam analisis teks eksposisi analitis, ciri-cirinya seperti apa, tone-nya seperti apa, itu kalau dirasa cukup diwakili pada 341, oke. Pada kata menentukan, menentukan. Jadi kalau sudah Iya. menentukan, tahu bahwa oh cirinya Iya, ya, Pak, ya, ini, Pak. vocab yang dipakai ini, yang ini, oke. Heeh. Sekarang pada menyimpulkan dengan Iya, membuat resume itu iya. kira-kira jam apa namanya overlap nggak dengan membuat teks eksposisi analitis? Kalau unjuk kerja tadi yang disampaikan, berarti kan sudah Iya. pada membuat teks Mm-mm, eksposisi itu. mm-mm. Nah, sekarang pada aspek pengetahuannya, orang orang sebelum bisa membuat teks,
Itu yang tadi sudah disampaikan, oh sudah tahu struktur saya ini teksnya. akan membuat teks eksposisi tujuannya ini. Saya ini akan membuat teks eksposisi nanti strukturnya seperti ini. Saya akan membuat teks nanti vocabnya ini yang saya gunakan. Oke, sudah itu pada aspek Oh menentukannya. iya. Sekarang yang 342 itu apa kalau pengetahuan intinya? Atau yang Kemungkinan tiga Pak empat itu ya. satu itu intinya sebenarnya yang mana? 341 apa 342? Saya sebetulnya pengennya yang 342 Pak. 342 Jadi berarti yang lengkap 341, gitu loh. 341-nya Yang adalah sebagai sebagai pendukung, pendukungnya. Ya, sebagai betul. pendukungnya. Oke, pertanyaan saya sebenarnya saya bertanya makna dari menyimpulkan itu apa sebenarnya? Menyimpulkan dengan Iya. membuat resum, fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, teks eksposisi analitis terkait isu aktual. Apakah ini siswa disuruh baca sebuah teks, terus setelah itu teks itu disimpulkan dari sisi fungsi sosialnya apa, strukturnya seperti apa, unsur kebahasanya seperti apa. Apakah itu yang diinginkan? Iya, Pak. Jadi kan kalau yang fungsi sosial sama struktur teks kan sudah dipelajari di RPP 1 dan 2. Kemudian diresum di RPP ketiga. Ditambahkan dengan contoh teks yang sudah dibuat tadi. Saya pengennya sih begitu. Cuman tadi betul Contoh, kayaknya betul ini loh. Ya. contoh Kenapa? teks yang dibuat kapan itu? Ya tadi Pak ada kegiatannya kan. Jadi setelah games ya, gamesnya selesai, jadi satu paragraf, kemudian anak-anak kan belajar membuat teks sendiri dengan bahasanya sendiri sesuai dengan apa gamesnya tadi. Nah itu yang saya pengen masukkan di sini. Jadi anak-anak itu punya satu contoh lengkap bahwa teks ini, fungsi sosialnya ini, struktur teksnya ini, dan contohnya ini, gitu. Lah iya, itu kan masih dalam tataran kognisinya, Bu. Tataran skillnya itu ada di 441. Bahwa anak Iya itu iya. tahu wujudnya itu di 441. Hmm. Lah, sebelum ke 441 itu apa yang perlu diketahui dulu itu ada di kolom kognisi itu, kolom pengetahuan itu gitu lah. Oh iya 3.4 itu ya Pak ya. Ya. Jadi yang saya maksud begini, eh, saya misalnya ingin menulis sebuah opini, sebuah tulisan, itu kan harus mengetahui apa yang kan saya tulis dari sisi ciri-cirinya, terus kosakatanya seperti apa, susunan kalimatnya seperti apa. Kalau itu sudah selesai ditentukan di 341, oke. Ya. Misalnya kalau itu sudah siap untuk menulis, karena menulis ini adalah keterampilan yang paling tinggi ya, keterampilan yang paling tinggi dan ini paling sulit Ya. menulis itu karena dia ada di paling akhir dan tidak semua tidak semua orang itu meskipun menulis itu gampang, cuma passion untuk menulis itu tidak semua orang memiliki. Nah, monggo kalau misalnya dari menyimpulkan itu jangan diartikan terlebih dahulu sebagai aktivitas keterampilannya, tapi aktivitas pada penguasaan materi eksposisi analitis dari sisi konsep, dari sisi apa gitu ya, pengetahuan sebelum nanti Ya. wujud nyatanya Ya. itu kita tagih pada kolom keterampilan yang di bawahnya itu Mm-mm. membuat Mungkin teks. Pak, mungkin lebih tepat kalau ini berada di kolom bawah gitu ya, biar nggak overlap kata Pak Yunus tadi loh. Jadi ini kayaknya memang sudah tercakup di sini gitu mungkin Pak ya. Ya, karena membuat teks itu sangat jelas itu. Membuat Mm-mm. teks itu kan menulis itu Nggih, kan nggih, nggih. Bisa. sudah menulis eksposisi analitis. Itu Iya sudah Pak. sangat jelas sekali itu. Kemampuan itu bisa diukur nanti tinggal menulisnya mana kok sebenarnya menulis lebih lebih sip itu. Oh, nulis. Jadi yang 44.1 ya Pak ya. Membuat ya Pak ya. Apa enggak perlu menyimpulkan ya, cukup membuat saja. Membuat itu kan sudah termasuk aktivitas menyimpulkan dan juga menulis mungkin Pak ya. Iya, yang Bagaimana ibu-ibu yang lain? KKI yang KKI IPK yang pertama tadi loh, Bu.
Oh iya iya. Yang 441 yang tadi itu, coba di paste dulu, di undo dulu. Oh iya Ando ya Pak. Ya yang ini Pak. Ini sudah sangat jelas yang 441 membuat teks eksposisi analitis ini nggak bisa ini sudah nggak bisa disanggah ini. Artinya Mhm. output dari tujuan dari pembelajaran yang kedua tadi kan menyusun teks itu. Iya Menyusun betul. teks itu kan membuat itu kan, Iya. membuat teks eksposisi analitis. Yang dibuat adalah dari isu aktual. Berarti kan guru membeberkan sebuah isu aktual atau siswa mencari sendiri isu aktualnya. Sudah, itu sebenarnya sudah cukup sesuai dengan konteks penggunaannya ya. Ya mungkin yang dimaksud adalah oh ini anak SMA ya yang bikin anak SMK misalnya. Sudah itu misalnya. Itu sudah sangat Iya. jelas itu. Yang 442 mempresentasikan teks eksposisi analitis terkait. Ya, ya artinya Dibaca. mempresentasikan monggo sebagai Mhm. yang dari 441 itu yang dibacakan. Iya. Sehingga nanti mungkin di situ akan muncul sebuah critical thinking dari siswa yang lain untuk memberikan pertanyaan atau memberikan apa gitu. Yang saya gini, kalau menyimpulkan itu silakan, kira-kira apa yang disimpulkan, kira-kira jumbo nggak dengan yang menentukan. Kalau misalnya Iya. tidak ya dipertahankan nggak apa-apa, tapi yang 342 belum unjuk kerja, tapi itu adalah Hmm. eh, pada tunjuk kerjanya di 441 itu. Oh iya ya Pak. 342-nya itu pada sisi pengetahuan bahwa anak saya ini, siswa saya ini menguasai analytical eksposisi A sampai Z di materi ini. Ini yang coba di, kalau itu menjadi inti berarti kan 341 sudah cukup itu misalnya. Atau ibu-ibu Oh yang lain iya. monggo, mungkin Bu Tini atau Bu Estuning atau yang lain, Bu Ulfa, Bu Oke, Musyarofa, monggo. Bu Diana, Bu Winda. Bu Win. Sama-sama Bu Win. Halo, halo. Oke. Pada merenung sendiri-sendiri. Buka masih lama Ibu-ibu. Atau sudah mau masak apa ya nanti sore itu? Masak RPP apa masak? Silakan, silakan. Monggo Bu Tini, Bu Musarofah, monggo. Ibu-ibu puyeng Pak. Gara-gara 12.30 dikumpulkan itu Pak per teachingnya. Sama, saya juga nubiak-nubiak tadi. Ya, kalau misalnya Bu Wiwin punya apa yang dimaksud tuh memang iya, silakan asal tidak jumbo ya, Ya, tidak overlap. Coba ke ya kalau bawah, Bu. sama saya enggak. Oh ya. Ya, Pak. Ke kegiatannya ya Pak, kegiatan inti ya Pak. Saya ingin teks-teksnya yang tadi itu. Teksnya, teks di atas ada teks bacaan. Ya, ini using. Ke atas, Bu, ke Ya atas. ini Pak. Kok diam ya di saya? Nah ini nanti teknisnya Belum, Bu. ketika Belum lihat. gamesnya Oke. berlangsung. Oh ya sebentar. Enggak Pak, di saya enggak Pak. Oke, sudah ini. Eh, the dangers of using drug ini contoh sebuah tulisan yang nanti Iya akan teksnya Pak. ditiru atau Iya. apa yang ini? Ini Iya. contoh teks yang Ini contoh yang akan ditiru Pak. Cuma nanti ketika jadi
gamesnya berlangsung, yang dibaca gurunya, iya Oke, contohnya, game jangan jangan yang akan ditiru jangan anak-anak. terpaku pada game, Iya, Bu. Game itu hanya sebagai perantara saja. iya. Perantara ya, perantara mau game mau gak game Oh iya, itu iya, sebagai perantara. hanya sekedar ya, iya, Jadi yang outputnya adalah betul. siswa bisa menyusun teks, bisa membuat teks itu yang Iya, harus kita pikirkan lah. betul. Jalan wasilah agar siswa bisa menyusun teks itu, mau game, mau diskusi, mau apa, yang penting menarik bagi siswa dan siswa mau belajar kan itu. Jadi 1, 2, 3, 4 paragraf ini ya yang menjadi tuntutan siswa itu bisa menulis. Ya, Iya, berapa iya. kata ini Bu kira-kira? Saya hitung dulu Pak ya, banyak kayaknya. Langsung di ini aja dari awal everybody sampai akhir itu di oke. Terus kita Suaranya Bu Win pedot-pedot. ya, Kak, tolong ini HP-nya ke atas. Halo, masih putus-putus Pak. Sudah. Oh ya, sudah. Halo? Iya, iya berapa Bu itu? Ya sekitar 240 kata. Oke. Kelas ini panjang lah Bu, tapi ya challenge lah ya, challenge. Iya. Oke. Iya. Ini oke. Jadi harapannya adalah siswa bisa bikin seperti ini kan? Ya, Oke. meskipun tidak sebanyak ini, setidaknya dari judul, dari temanya itu anak-anak bisa ngangkat sesuatu yang apa ya, yang isu-isu tadi loh Pak, isu-isu aktual tadi loh, yang memang kebanyakan terjadi di anak-anak gitu. Ini makanya saya kasih contoh tentang drugs itu kan, mungkin anak-anak punya tema lain gitu, yang seide gitu. Iya, oke. Ya. Terus ke bawah. Mm-mm. Yang nomor 2 itu penegasan atau penjelasan dari awal lagi itu? Hanya penegasan saja Pak. Penegasan ya, kan Iya, sudah di awal sudah ya disampaikan. sudah. Oke. Dibagi 2 tim. Ya, 2 tim. Oke. Sebenarnya dari game ini harapannya apa, Bu? Harapannya Yang supaya yang di yang pasti terbangun pada siswa itu. ya jelas anak-anak nggak bosen Pak. Karena ini nanti lari-larian di kelas itu. Heeh. Itu Itu ya oke, jelas itu. tapi itu wasilah lah ya. Iya, iya Outputnya adalah betul. siswa bisa bisa nyusun teks yang tadi disampaikan itu. Iya. Dari game itu, apa yang kira-kira bisa membantu siswa bisa membuat teks itu? Dari vocab sama susunan kalimatnya, Pak. Contohnya gimana? Dari susunan kalimatnya itu. Misalkan yang pertama saya mendidikkan kata drug is very dangerous for us. Nah, anak-anak lari ke depan menulis tadi. Yang kata pertama, sisa pertama gitu. Jadi saya ulang-ulang terus gitu Mas Basya. Drug is very dangerous for us. Kemudian kalimat kedua apa gitu. Jadi nanti kan sudah muncul apa argumen kalimat ke-1, kemudian kalimat Itu kedua itu ya. kata apa kalimat? Kalimat Pak, kalimat Oh, ke-1. berarti yang nomor 6 itu kata apa kalimat? Kata Pak. Jadi yang didiktekan guru itu kan satu kalimat utuh ya. Katakanlah dia gurunya mendiktekan satu kalimat ada 5 kata. Nah, satu kata pertama itu siswa pertama.
Oh, Jadi anak-anak tidak setiap utuh. siswa menulis satu kata. Satu kata saja, iya. Jadi Terus tidak siswa satu utuh. berikutnya lari melanjutkan kata yang berikutnya. Betul, begitu. Oke, oke. Berapa kalimat Bu yang dibacakan? Kalau yang sudah pernah saya coba tidak banyak, Pak, hanya sekitar 6 kalimat. Itu aja Enam. sudah memakan waktu yang lama. Cuman anak-anak seneng gitu, karena Iya. lari-larian itu loh, Pak. Tapi jangan hanya senengnya, itu Oh iya, wasilah ya, itu wasilah. Jadi iya, enam kalimat itu, iya betul. 6 kalimat itu dengan lari-larian itu eh, bisa harus memastikan bahwa itu adalah proses yang dibangun oleh guru bersama dengan siswa agar siswa bisa menulis teks eksposisi analitis Iya, ya. betul. Iya, Jadi gimana kelasnya seru gitu, tapi siswanya dapat apa? Dapat keringat. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jangan sampai iya, seperti Pak. itu. Jadi game itu oke asik, tapi itu lagi-lagi adalah sebagai cara Iya, betul. memfasilitasi siswa untuk belajar. Oke, coba yang berikutnya ke 11. Tim pertama yang menyelesaikan kalimat berdasarkan contoh kalimat dan game sentence ini. Lah di nomor 11 ini Bu yang agak magic ya kalau ke saya Iya, itu. Ada magicnya di nomor 11 itu. Jadi setelah sa'i lari-lari pendek itu ya. Sa'i itu dari sa'i itu terus siswa bisa langsung menulis itu magic ini yang di sini. iya. Jadi Jadi, berdasarkan contoh pada kalimat pada uh, game sentences relay. jadi rencananya gini, Pak. Heeh, Rencana saya ya, ini yang sudah pernah saya contohkan, tapi dulu sekali ya, Pak ya. heeh, Jadi setelah games relay ini selesai, kemudian itu kan saya ambil poin-poinnya saja yang saya diktekan. heeh. Kemudian setelah selesai anak-anak nulis di papan, saya tunjukkan lewat LCD teks aslinya, gitu loh Pak. Hmm, Nah, seperti itu dulu. Terus kemudian kan intinya anak-anak sudah paham ya. Jadi intinya misalkan nomor satu tesisnya apa, kemudian argumennya 1, 2, 3, 4, 5 apa, kemudian reiterasinya saya taruh belakangan gitu. Jadi reiterasinya tidak saya ikutkan di game ini enggak gitu. Mungkin memang kata-katanya harus ditambah ini Pak mungkin ya bisa gitu. diselipkan itu yang Iya kalau iya itu Pak betul. bisa siswa mempresentasikan ya dari 10 ke 11 itu agak jumping. Iya iya. Jumpernya agak switchnya itu dari kecepatan 10 langsung ke 60 itu. Luar biasa ini muridnya Pak ini. Jadi Enggak mungkin ya. yang nomor 11 ini agak magic. Ya. Agak magic yang nomor 11 dari 10 ke 11 itu dari bermain-main langsung jebret. Iya Ini iya yang betul. agak magic. Ah, Oke, iya. setelah dipikirkan lagi yang itu Iya, ke iya. bawah Bu. Sudah, Pak. Cukup itu. Iya, terus ke bawah. Ini penilaian ratingnya. Iya, Pak. Kalau keterampilannya saya ngambil di speakingnya, Pak. Ketika anak presentasi itu loh. Kalau keterampilannya saya ambil di situ. Apa kebalik ya, Pak? Ya. Lebih baik pakai 1 sampai Mana, Pak? 5 aja itu Bu. Satu Oh, 2 gitu. 5 dot itu kan. Oh, iya, iya. Iya. 1 sampai 5 nanti nilai maksimalnya itu misalnya ada 4 komponen ya berarti 5 kali 4. Oh, gitu. Iya, Pak. Terus Ya, disiplin pusing. dan tanggung jawab itu masuk di apa? Masuk di Disip- sini nggak, Pak ya? Saya juga bingung tadi. Disiplin dan tanggung jawab itu Ah, kan afeksi itu. iya, iya, Pak. Terus ke bawahnya sudah. Udah, Pak. Lah, ini apa yang ini? Udah, Pak.
Penampilannya, Pak. keterampilannya, langkah retorika, terus tata bahasa. Setelah tata bahasa apa itu? Sebentar. Ini yang sikapnya. Eh, kalau menulis itu satu yang dari diksinya, pemilihan kata itu, terus koheren kohesifnya, argumentasinya, karena analitis Iya, eksposisi analyticalnya. itu argumentasinya kayak apa, kan gitu yang mestinya itu. Atau mungkin langkah retorika mungkin yang dimaksud itu masuk koheren kali ya. Langkah retorika, tata bahasa, terus setelahnya apa itu? Ya, Pak. Kosakata sama kejelasan makna. Kejelasan makna. Ya, vocab sama kejelasan makna. Saya jelas tadi. Ganti argumentasi aja Bu, Oh, yang mana, Pak? yang kejelasan makna Oh itu. iya, salah. Ya, Ya. ya nanti diganti itunya. Oh iya. Sikapnya ada dua. Oke. Ya, Ya, silakan tadi. yang 10 11 tadi. Yang mana, Pak? Yang dari 10 ke 11 itu. Oh iya, nanti Diperhatikan. ditambahkan ya. Ya, Oke. Pak. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Ya, makasih, Pak. Oke, ini yang belum sinten nggih? Saya Pak, Eti. Bu Heti. Dari awal ke akhir jadi kele. Biasanya di awal. Siap, silakan Bu Eti. Ampun Pak, ini dari tujuan pembelajaran, tetap rekonteks materinya, kemudian tujuan pembelajaran, melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media flashcard, peserta didik diharapkan dapat menentukan reguler dan irregular verb dalam bentuk infinitif dan past, serta dapat membuat kalimat dalam bentuk simple past tense. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Kemudian IPK-nya mengidentifikasi unsur kebahasaan teks recount, kemudian menentukan regular dan irregular verb dalam bentuk infinitif dan past, kemudian menggunakan simple past tense. Untuk yang 4.11.1 melengkapi teks recount sederhana, kemudian yang keterampilan berikutnya menyusun kalimat dalam bentuk simple past tense. Materi pembelajaran, kemudian pendekatannya scientific, modelnya cooperative learning, metode make a match sama drill, media alat bahan, media LCD, laptop bahan tayang, worksheet, flashcard. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, ini guru melakukan pembukaan dan seterusnya. Untuk kegiatan inti, siswa diberi kartu tentang verb dalam bentuk infinitif dan past. Kemudian siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Siswa diminta mengidentifikasi
menentukan verb dalam bentuk infinitif dan past dalam bentuk regular maupun irregular. Kemudian dari sini siswa drill membaca verbnya itu. Yang terakhir, siswa membuat kalimat dalam bentuk simple past dari flashcard yang didapat. Teknik penilaian, sikap, sama pengetahuan. Namun Pak, untuk remedi tetap mengubah kata kerja bentuk ini, kemudian pengayaannya membuat kalimat dalam simple past tense. Speaking apa writing Bu ini? Ke writing-nya Pak, nyambung Writing. kan nggih. Cuman teks nanti penilaiannya ke pengetahuannya karena anak-anak kan Kalau writing ke writing. harus ke Penilaiannya ya penilaian pada aspek pengetahuan tentang kewritingannya dan itu nggih. dan kemampuan bisa menulisnya. Oh, nggih. Coba ke tujuan Bu. Tujuan nggih. Oke, kan writingnya jelas kan itu ya. Nggih. Oke, terus ke bawah pada KD-nya. Intinya yang mana Bu itu? Intinya menentukan itu, Pak. Reguler sama irregular. Anak-anak kesulitannya kan di situ kemarin permasalahannya. Yang pertama apa yang kedua? Ini kan RPP yang kedua, nggih, Pak. Bukan apa? IPK yang inti itu yang mana? Yang inti menentukan regular dan irregular verb dalam bentuk infinitif dan past. Untuk pengayaannya menggunakan simple past tense ini. Ya. Terus Bu, ke bawah Bu. Proses yang dari 1, 2, 3, 4 oke Bu ya. Terus Ya, proses yang kelima, siswa membuat kalimat itu oke. kan ending dari pertemuan ini, kemampuan siswa untuk bisa membuat kalimat itu yang dilakukan oleh guru itu apa kepada siswanya?
Kan ini Pak ya, saya dari mungkin mengambil salah satu flashcard itu, kemudian memberikan contoh dari ini kan bentuknya infinitif. Saya buat interrogative sentence itu bagaimana gitu. Dari situ. Mungkin bisa yang dijelaskan Pak Yunus tadi kan anak-anak bisa menghafal asi sama kuasi gitu ya Pak ya, untuk mempermudah membuat kalimat. Hanya seperti itu saja Pak Yunus untuk Proses itu ada pembelajaran. di mana proses itu? Setelah drill itu Pak. Ini Eh, kan belum Mungkin perlu tentu. ditambahkan Bu, karena yang di sini siswanya langsung membuat kalimat. Iya. Oke. Iya, heeh. Dari drill itu langsung membuat kalimat. Iya. Anu Ya, loncat nggih Pak. sama seperti Bu Mimin tadi yang agak magic itu di sini. Agak magicnya Karena itu. muridnya magic-magic semua, Pak, muridnya. Terus saya juga bingung. Kalau kan biasanya memang setelah drill anak-anak kan menirukan seperti itu nggih Pak. Cara membacanya setelah itu oke deh dari kalimat ini kalian dari verb ini kalian membuat kata interrogatif atau apa seperti itu. Mm. Harus ada langkah lain sebelum itu nggih Pak Yunus. Iya, yang bisa mengantarkan eh, siswa bisa menulis itu, bisa menulisnya itu. Oh, nggih. Atau siswa diberi contoh bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk deklaratif, Nah, interrogatif, seperti itu nggih. itu bisa diawali dengan itu. Diberikan contoh itu bisa gurunya memberikan contoh atau ada orang lain yang memberikan contoh melalui video dan segala macamnya itu. Terus menulis itu seperti yang dilakukan oleh Bu Win tadi, yang itu menulis itu bisa dilakukan dengan individual construction atau joint constructions ya. Dilakukan sendiri oleh siswa atau nulis bareng-bareng, itu namanya joint construction. Nulis bareng-bareng Oke. itu ada yang menyumbang ide, ada yang menyumbang kosakatanya, ada yang bagian menulisnya dan segala macam. Itu bagian dari proses joint construction namanya, dan itu diperolehkan dalam proses pembelajaran. Tidak hanya menulis sendiri tapi begitu. Oke. Terus ke bawah. Berarti di sini masuk keterampilan masuk nggih Pak. Masuk karena Kalau hanya sekedar membuat kalimat itu kesulitan untuk menentukan rubriknya Pak. Untuk pengetahuan. nah kalau siswanya keliru nulis verb 2-nya kan keliru itu. Oh, begitu nggih. Terus keliru menggunakan auxiliary-nya misalnya. Keliru mestinya verb 2 ditulis infinitif misalnya. Atau keliru dari am-nya ini. Kalau kalimat kan bisa penilaian dari unsur kalimatnya itu. Oke. Pakai analitis saja untuk penilaiannya. Saya berapa kalimat yang diminta dibuat, terus penilaiannya langsung analitik itu, semuanya langsung dilihat pada satu-satu itu. Karena kalimat bukan paragraf kan, bukan paragraf. Kalau paragraf kan utuh, harus dilihat koherennya, harus dilihat pada kohesivitasnya, argumentasinya dan segala macamnya itu. Tapi kalau kalimat kan terpisah ya, sendiri-sendiri dia. Oke, Pak. Itu terus ke bawah. Sudah ini. Oke, sampun. Remedial dan pengayaan.
Oke. Oke, matur nuwun, Bapak. Eh, baik, itu ya Ibu-ibu. Jadi sekarang tinggal melengkapi lampirannya ya, melengkapi lampirannya. Kalau dari RPP-nya saja itu ada sekitar 5 sampai 6 halaman. Terus kalau ketambahan dari lampiran-lampiran nanti biasanya lebih tebal dari itu. Bisa 10 atau bisa sampai 15 halaman ya per satu RPP. Terus yang berikutnya karena ini kan pada jenjang pendidikan yang sama nanti bisa saling berbagi. Silakan berbagi RPP, jadi mempunyai koleksi RPP yang sudah disusun lengkap ya. Koleksi RPP yang sudah disusun lengkap sehingga mungkin bisa jadi bermanfaat untuk saling memberikan manfaat di tempat lain kan gitu. Apalagi bulan puasa kita diminta untuk banyak berbagi ya. Jadi yang SMA sesama SMA, yang SMP ke SMP gitu. Siapa tahu itu kalau dipakai orang lain kan memberikan manfaat untuk orang lain. Tidak pernah ada habisnya kalau kita mau berbagi, kasih saja. Orang lain kan belum tentu itu, kalau misalnya diambil langsung kan belum tentu sesuai dengan apa yang ada di sekolahnya itu silakan dilengkapin lampiran-lampirannya. Besok adalah peer teaching, nanti bagaimana teknis dan segala macam mungkin nanti akan ada penjelasan dari Pak Ganjar atau Bu Fepti di melalui grup yang ada, sehingga nanti kembali pada grup yang ada itu. Pak, untuk peer teaching-nya itu kalau misalnya lampiran RPP-nya plus lampirannya saja bisa Pak? Tak usah perangkat-perangkatnya itu, LKPD dan lain-lain, itu perlu juga atau enggak? Nah itu kan diupload nanti itu. LKPD kan diupload enggak, juga. ini yang buat dikirim ke guru pamongnya. Kan yang diupload kan semuanya diupload. Iya, tapi yang untuk yang kirim itu aja yang semua. untuk Kirim aja semua. Apa yang susahnya buat guru pamong. sudah diupload kan itu. Siapa tahu RPP tak sama lampiran boleh. Nah, iya RPP sama lampiran. Enggak, yang buat itu, yang buat peer teaching besok Pak. Langge, lampirannya kan ada, RPP kan ada lampirannya. Iya. Nah, lampirannya maksudnya nggak mau disertakan gitu. Loh, enggak, lampirannya disertakan, cuma yang LKPD, materi aja, penilaian, dokumen itu Pak. Lah, Kan ada formatnya sendiri itu. LKPD kan masuk lampiran dari RPP-nya. Oke. Ya, berarti itu bagian dari yang dikirim, pokoknya satu perangkat pembelajaran. Satu perangkat pembelajaran yang dikirim itu kan terdiri dari perencanaannya, LKPD dan lain-lainnya itu. Dikirim utuh aja Bu, biar guru pamongnya melihatnya utuh juga. Nanti kalau dikirim sebagian nanti ilfil di awal kan nggak enak. Iku RPP ini sama netok iki apa iki digituin. Satu, yang kedua Ibu-ibu, apa yang sudah kita bahas ini bukan sesuatu yang sudah final perfect gitu ya. Bisa jadi masukan dari orang lain masih sangat terbuka itu. Jadi selama kita bisa memberikan reasoning, alasan gitu ya, kenapa kok ini, maksudnya ini begini, maksudnya itu ini begini gitu ya. Sehingga kita tahu konsepnya dan segala macam, maka itu sudah bisa diterima. Oleh karenanya mohon bisa dibaca lagi dari tujuan pembelajarannya, karena itu ada di paling atas, itu pokok. Tujuan pembelajaran itu kan outputnya. Jadi selesai mengikuti proses ini, siswa saya itu bisa ini, ada perubahan itu pokok, itu pasti dilihat. Kalau speaking pasti ada kata berbicaranya, kalau menulis ya menulis, kalau membaca ya membaca, itu pokok itu. Dari tujuan pembelajaran maka ke KD dan IPK. IPK-nya setidaknya ada inti dan pendukung. Syukur-syukur bisa lengkap semuanya dengan pengayaannya. Kalau ada keterampilannya, maka yang dipengetahuan adalah pengetahuan dalam rangka mendukung pada keterampilan itu. Bahasa Inggris itu kan keterampilan, tetapi untuk bisa menguasai keterampilan perlu ada pengetahuan yang harus
dikuasai kan gitu kan. Jadi pengetahuannya apa untuk wujudnya nanti pada keterampilan. Nah, tujuannya jelas, maka IPK-nya harus sesuai dengan tujuannya itu. Dari IPK ini, IPK sudah kita tentukan menginginkan lulusan tujuannya seperti ini indikatornya. Dalam rangka indikator ini tercapai, maka guru harus memfasilitasi siswa untuk belajar. Nah, fasilitasi belajar ini dilihat dari materinya, dilihat dari medianya, dilihat dari alatnya, dilihat dari sumbernya, termasuk dilihat dari kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajarannya dan penilaian dari siswa. Penilaiannya itu kan harus inline dengan indikatornya. Nah, di kegiatan inti pastikan setiap proses itu langkah-langkah yang ditulis adalah urutan dari proses yang ingin dilakukan di dalam kelas. Jangan sampai ada jumping atau magic tadi itu. Ada jumping atau magic, silakan dicek lagi, bisa jadi dalam proses diskusi ini ada yang kelewat, ada yang selip gitu ya, gagal fokus atau sedang tidak konsentrasi apa itu, mohon bisa dicek lagi, cek and recheck. Setelah itu ada penilaian pasti ada namanya rubrik penilaian, baru RPP itu ditandatangani. Oke, itu ibu-ibu akhir dari perjalanan kita untuk penyusunan perangkat pembelajaran ini. Selebihnya itu dokumen itu kembali ke jenengan semua, ke ibu-ibu semua. Dokumen itu adalah dokumennya jenengan, bukan dokumennya saya. Yang bertanggung jawab atas dokumen itu adalah penulis dokumen itu. Jadi itu hak yang bertanggung jawab atas segala isi yang ada pada dokumen yang ada itu. Kita diskusi ini pasti ada yang tidak sempurna, pasti itu ada kekurangan, pasti itu. Oleh karenanya silakan ditelaah lagi, kalau memang ada yang kurang pas silakan ditempel-tempel ya, diperbaiki, disesuaikan dan segala macam itu. Second opinion boleh, minta siapa, mungkin ada guru yang lebih senior, yang lebih paham di sekolah ibu-ibu, silakan untuk second opinion atau memberikan masukan di luar apa yang sudah kita bahas. Oke, selebihnya silakan disiapkan untuk besok. Teknis nanti pasti akan ada penjelasan dari bagian admin ya, atau langsung dari Pak Kaprodinya, Pak Zainal Abidin, atau melalui Pak Ganjar atau melalui Bu Fepti. Ya kan, ibu-ibu, terima kasih. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Atau ingin memberikan komentar dulu atau semacam refleksi begitu? Selama mulai awal hingga akhir. Alhamdulillah banyak ilmu baru Pak, tambahan ilmu pengetahuan baru. Referensi. Pak, nanti ketika ya Bu Ana. dulu. Saya dulu. Kira-kira besok ketika peer teaching itu akan muncul pertanyaan atau komen dari guru pamong itu? Kalau pertanyaan sih kan waktunya 30 menit ya Bu ya. Mungkin hanya memberikan komentar Bu. Memberikan komentar dari mengajarnya. Jadi kan RPP ini kan dalam rangka arahnya ke situ gitu. Kalau RPP-nya dilihat bagus, mesti ngajarnya bagus kan. Kalau asal itu dibikin sendiri lah ya, karena sudah dipikirkan. Waktu nyusun RPP itu kan berpikir di dalam kelas. Kayak apa kan gitu. Berarti besok tetap didampingi sama Pak Yunus sama guru pamong ya Pak? Betul. Guru pamongnya saya juga belum tahu ini. Dari Unisma juga kira-kira Pak? Lah kalau guru pamong guru. Dari guru Bu. Oh dari guru. Oke, guru yang sudah lebih dulu lulus. Oh. Nanti
Kalau ibu-ibu ini bagus kan bisa jadi guru pamong kalau bisa dipilih di mana gitu. Tapi ini kelihatannya dari Malang semua ini. SMP 5, SMP 1, SMA 9 gitu yang sekolah-sekolah favorit di Malang gitu. Tapi ya guru lah, sama-sama guru masa dengan dilarang saling mendahului kan. Kalau saya sih lost saja kan, cuma yang perlu diatur adalah ibu kan sudah pengalaman ngajar kan, sudah sekian tahun lama ngajar dan ngajar juga ngajar muridnya sendiri kan, sudah tidak ada kendala. Dan ini bukan PPL kan, bukan PPL gitu ya. Artinya kalau PPL yang di S1 itu kan baru ke sekolah, kalau ibu kan sudah sangat pengalaman di bidang itu. Cuma yang perlu dilakukan variasi adalah dari unsur pedagogiknya itu. Cirinya kalau mungkin refresh saja ya, bagaimana siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Kalau siswa lebih aktif daripada gurunya itu bukan berarti gurunya pasif, tetapi guru memberikan banyak perintah-perintah yang kemudian itu dilakukan oleh siswanya. Gitu. Dijalani insya Allah aman ya. Random. Besok random ya, Pak? Entah teknisnya ini gimana ini. Masih akan rapat jam 2 ini. Yang siap saja mungkin, Pak. Purify itu, Pak. Mungkin ini ketua kelas. Belum siap. Oke, ada lagi? Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhirin? Iya, tanya lagi, Pak. Iya. Nanti ketika kita sudah mengupload semua RPP dan lampiran-lampirannya, apakah di next itu kita bisa mengedit kalau mungkin ada kurang-kurangnya itu apa? Ini sudah final yaitu yang dikumpulkan itu, Pak. Bisa diedit, Bu. Bisa diedit. Nanti kalau diedit kok beda ini, ya dijawab, oh ya ini ada pengeditan gitu. Oh ya, Tapi terima kalau kasih, untuk Pak. menghindari itu dipastikan aja dulu sebelum diupload. Sebelum download dipastikan semuanya menurut penulis itu sudah oke lah gitu ya. Tidak ada lagi konsistensi, misalnya kalau ngomongnya game ya game, kalau role play ya role play gitu ya, jangan game kok role play kok isinya kok beda, itu kan Jaka Sembung naik kereta itu. Oke, sebelum saya akhirin mungkin ada yang mau disampaikan di luar konteks ini. Nggak ada? Bu Diana mau menyampaikan sesuatu? Enggak, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan surat Al-Fatihah. Saya secara pribadi kalau ada kekurangan mohon maaf. Kalau ada yang belum tersampaikan atau berbeda pendapat silahkan diterima, diambil saja mana yang lebih baik. Sepenuhnya setelah ini adalah RPP itu adalah RPP-nya ibu-ibu, itu adalah penyusunnya dari ibu-ibu. Segala masukan dari orang lain itu pasti akan ada, dan senyampang kita bisa memberikan reasoning yang bagus, maka itulah sebenarnya karena kita yang lebih memahami sekolah kita yang lebih memahami kondisi siswa kita dan segala macam itu. Orang lain kan hanya membaca dari RPP-nya, tetapi tidak tahu sekolah aslinya seperti apa. Tetapi dari membaca sebuah teks itu kita bisa membaca kondisi yang diinginkan di sekolah seperti apa. Itu juga mohon bisa diperhatikan. Meskipun kita yang memahami sekolah kita, tetapi orang lain dengan apa yang kita tulis itu bisa menyimpulkan apa yang akan terjadi di kelasnya dengan RPP yang seperti ini. Oleh karenanya mohon bisa dipikirkan betul dari sisi inovasinya, dari sisi kreativitasnya, dari sisi keaktifan siswanya, model pembelajaran yang dipakai ini menarik dan segala macam, itu akan tergambar dari apa yang ditulis. Kalau kita nulisnya bagus, insya Allah praktiknya itu pasti juga akan bagus. Kalau kita bingung dengan apa yang kita tulis, itu biasanya pas ngajarnya juga akan bingung, karena dari sisi menarasikan saja sudah kebingungan, apalagi sampai melakukannya gitu kan.
Jadi ya ini juga harus dipahami bahwa yang memahami kondisi itu guru yang bersangkutan iya, tapi dengan membaca tulisan orang lain juga akan bisa mereka-reka apa yang akan terjadi di kelasnya dengan narasi yang dibikin di RPP seperti itu. Jadi inilah harus bisa kita seimbangkan bahwa apa yang ditulis memang itu yang akan menjadi representasi dari kenyataan yang ada di dalam kelas itu. Baik, itu kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live.